Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, tapi sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, biasa kita selalu berdoa dahulu ya. Silahkan untuk Putri sebagai ketua kelas memimpin doa bersama. Ya, silakan Putri. Sudah siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Ibu di sini akan mengabsen dulu. Takut hari ini ada yang tidak masuk. Ya. Ibu anak-anak kelas 7. Kira-kira siapa saja hari ini yang tidak masuk? Al Yusuf. Kenapa Al Yusuf sakit? Al Yusuf sakit. Siapa lagi? Salsabila. Siapa? Salsabila kenapa? Sakit. Salsabila sakit. Terus? Alfi izin. Oh iya, tidak kelihatan ya Alfi? Iya. Alfi izin. Muhammad Alfiansah ya? Izin kan? Iya. Ya. Terima kasih. Bara Bara kemana Bara? Izin. Muhammad Bara izin. Nah, hari ini berarti teman kita yang sakit 2, yang izin 2 ya? Iya. Mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan kembali. Agar besok atau lusa bisa kembali lagi belajar bersama. Amin. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, apakah pada pertemuan kemarin masih ingat kita sampai di mana materi yang kemarin? Unsur-unsur cerita fantasi. Apa? Unsur-unsur cerita fantasi. Membahas tentang unsur-unsur Intrinsik. ya, karena unsur-unsur itu ada 2. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Nah, kemarin kita bahas yang intrinsik ya. Nah, apa saja sih unsur-unsur intrinsik itu? Tema. Ada apa? Tema. Tokoh. Alur. Latar. Terus apa lagi? Penokohan. Penokohan. Sudut pandang. Dan amanat. Coba sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu dengan tema? Nadila? Tema adalah satu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Nadila. Coba Ibu sekarang mau tanya ke Iki. Mana Iki? Apa itu tokoh Iki? Tokoh adalah karakter atau pemeran di sebuah cerita. Iya, pemeran dalam sebuah cerita. Yang ketiga, siapa yang mau menjawab atau yang tahu itu apa namanya alur? Iya, silakan Delima. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian cerita. Iya. Tepuk tangan untuk Delima. Terus yang selanjutnya
kejadian cerita tersebut, ya. Tempat kejadiannya yang disebut tadi namanya latar. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab apa itu penokohan? Apa Marsa? Mempunyai watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, karakter pada waktu dan tempat yang berbeda zaman, bisa masa lampau atau futuristik atau masa yang akan datang. Iya, cukup panjang, bagus, tepuk tangan. Karena tadi sangat jelas sekali, Marsa menjelaskan ada keunikan ya, karena di sini adalah membahas tentang cerita fantasi. Yang selanjutnya coba Putri, apa itu sudut pandang Putri? Sudut pandang adalah cara pengarang memposisikan dirinya. Sudut pandang cara pengarang untuk memposisikan dirinya, ya. Nah, sudut pandang ada berapa? Siapa yang tahu? Ada 3. Ada 3. Satu, Sudut pandang orang pertama. sudut pandang orang pertama. Yang kedua, Sudut pandang orang kedua. yang ketiga, Sudut pandang orang ketiga. atau disebut serba tahu. Sudut pandang orang ketiga adalah serba tahu. Coba siapa yang mau menjawab satu lagi, apa unsur-unsur distrik yang belum? Amanat. Siapa yang tahu amanat? Apa visa amanat? Amanat adalah pesan pengarang untuk pembaca. Iya. Amanat adalah pesan pengarang untuk pembaca. Nah, untuk amanat di sini setiap cerita itu pasti mengandung amanat, ya. Pasti mengandung amanat. Hanya ada yang Tersirat dan tersirat dan ada yang tersurat. Nah, itu adalah. Nah, untuk materi pelajaran hari ini juga masih tentang cerita fantasi, ya. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan atau bertanya, apakah siap untuk ikut pelajaran hari ini? Siap. Sekali lagi. Siap. Ya. Alhamdulillah dari suaranya kalian begitu semangat. Tapi Ibu punya satu permainan di sini, ya. Jadi tadi dari suara sudah siap. Nah, sekarang Ibu ingin mengetes dari pendengaran kalian, karena dalam pembelajaran ini tidak jauh dan tidak lepas dari pendengaran kita. Apakah siap atau belum pendengaran kita untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu, begitu ya? Nah, di sini judul permainannya harus cepat jawab, ya. Harus cepat jawab, ya. Ibu akan bertanya nih, misalnya berkaitan dengan warna, ya. Dengarkan, fokus, ya. Kertas HPS warnanya putih. Terus di sini awan warnanya putih. Terus di sini susu warnanya putih. Terus di sini adalah sapi minum apa? Air. Alhamdulillah, tidak ada yang terjebak. Tadinya takutnya begini, susu minum, sapi minum susu. Tapi alhamdulillah tidak ada yang terjebak, ya. Berarti kalian baru satu kali nih. Yang kedua akan Ibu sama juga, rambut warnanya hitam. Terus alis warnanya hitam. Terus juga di sini aspal warnanya hitam. Yang satu lagi di sini adalah kelelawar tidurnya berarti di sini ada yang kejebak, kelelawar tidurnya malam, jadi berarti tidak fokus. Banyak sekali yang tidak fokus karena kejebak dengan tadi, ya. Sebetulnya kelelawar tidurnya hari, ya. Kalau malam hari dia terbang, ya. Tadi banyak yang terjebak. Satu lagi karena banyak yang terjebak, ya. Coba sekarang daun warnanya
itu macan makan apa? Rumput. Tadi ada yang menjawab rumput. Ada yang menjawab rumput berarti tidak fokus ya. Yang makan rumput itu siapa? Yang makan rumput itu kambing. Ya. Jadi macan makannya apa? Daging. Nah, dari yang pertama sudah fokus, yang kedua banyak yang tidak fokus, yang ketiga alhamdulillah hanya 1 orang. Begitu ya. Nah, di sini materi hari ini Ibu akan memulai yaitu dengan materi menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Di mana di sini Ibu menceritakan kembali isi teks fantasi, di mana tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah memirsa video dan membaca teks cerita fantasi, peserta didik mampu menceritakan kembali isi teks fantasi secara lisan dan tulisan dengan tepat. Nah, ini adalah jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan ini ya. Jadi mampu menceritakan kembali isi teks fantasi secara lisan dan tulisan dengan tepat ya. Nah, di sini Ibu akan sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Kalian perhatikan ya, kalian simak, jangan ribut. Nah, sudah ada. Silahkan kalian simak cerita fantasi ini. Dengarkan ya. Ketika Harry berumur 11 tahun, dia tinggal bersama paman dan bibinya di sana. Harry juga tinggal bersama sepupunya yang tidak paling berada. Suatu hari, Harry mendapat surat misterius. Namun pamannya tidak mau memberikan surat itu kepadanya. Kemudian hal mistis mulai terjadi di rumah paman Harry, serta mengharuskan mereka untuk pindah ke pulau terpencil. Jika alamat mereka mengungsi, mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu seorang raksasa. Raksasa tersebut memberi surat secara langsung kepada Harry. Isi surat tersebut tentang penerimaan Harry di sekolah sihir yang bernama Hogwarts. Raksasa itu menceritakan latar belakang Harry. Ternyata kedua orang tuanya adalah seorang penyihir. Orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh penyihir jahat bernama Voldemort, yang dulu sempat meneror dunia persihiran 11 tahun silam. Voldemort adalah penyihir jahat paling kuat di era ini. Tapi sayang, ia menemukan sebuah ramalan tentang kematian di masa depan mengarah Harry dan juga membunuhnya. Tapi Ibu Harry mengorbankan nyawanya untuk melindungi Harry. Dan akhirnya Harry mendapat kasuhan terindahinya. Hari setelah pun tiba, Harry berkenalan dengan baru Ron dan Hermione. Mereka akhirnya tiba di sekolah Hogwarts dan dibantu kepala sekolah bernama Profesor Dumbledore. Mereka dan seluruh lainnya ikut penempatan kelas menuliskan topik seleksi yang akan dibagi ke 4 kelas. Yang pertama ada Gryffindor untuk anak pemberani. Kedua Hufflepuff
untuk anak-anak baik dan sopan. Yang ketiga ada Ravenclaw untuk anak-anak yang pintar dan kreatif. Dan yang terakhir ada Slytherin, anak-anak high class dan keturunan dari Gryffindor. Harry, Ron, dan Hermione berhasil masuk kelas Gryffindor. Mereka mulai belajar sihir dan berteman dengan dosen, salah satunya bernama Profesor Snape. Yang sepertinya kemungkinan berbagi terhadap Harry. Mereka juga belajar sapu terbang dan ternyata Harry memiliki bakat ini untuk naik sapu terbang. Harry mengajak Ron dan Hermione untuk keliling sekolah dan menemukan ruangan yang dijaga anjing berkepala 3. Mereka bertanya kepada raksasa tentang anjing berkepala 3. Raksasa itu tidak sengaja membicarakan tentang bakat bertuah dan sedang dijawab oleh anjing berkepala 3. Harry dan teman-temannya dibuat semakin penasaran oleh cerita raksasa. Di lain hari terdapat olahraga bernama sapu terbang. Harry direkrut oleh tim Gryffindor untuk mewakili kelasnya. Harry pada akhirnya berhasil menangkap Golden Snape dan memenangkan pertandingan. Pada suatu hari, Harry mendapat kiriman yang ternyata berisi jubah tembus pandang milik ayahnya. Paket tersebut dikirim diam-diam oleh Profesor Dumbledore. Harry berkeliling sekolah menggunakan jubah dan tidak sengaja mendengar percakapan Profesor Snape tentang batu bertuah. Mereka akhirnya mencari tahu tentang batu bertuah dan ada yang mengkaitkannya dengan Voldemort. Batu itu bisa menyebabkan Voldemort kembali. Kita berusaha untuk mencari batu bertuah sebelum diambil oleh orang lain. Mereka berhasil masuk ke ruangan dan bertemu dengan jelmaan Voldemort. Jelmaan tersebut berusaha menyerang Harry, tapi ternyata tidak bisa karena Harry telah dilindungi oleh mantra penyembuhan ibunya. Harry kembali menyerang Voldemort dan akhirnya bisa mengalahkannya. Ya, sudah selesai. Ya, apa judulnya? Harry Potter. Harry Potter. Nah, dari kalian barusan menonton tayangan video tersebut, apakah ada kaitannya tidak dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Menurut kalian? Ada. Ya, ada. Apa alasannya ada? Siapa yang tahu? Tadi ada alasannya, ada katanya. Ya. Kenapa? Cerita fantasi. Oh iya betul, karena Harry Potter merupakan salah satu cerita fantasi, makanya ditayangkan. Kira-kira nih, setelah menonton cerita fantasi tentang Harry Potter ini, ada tidak rasa kalian membuat kalian tuh jadi penasaran? Ada. Penasaran? Penasaran. Kenapa ya Ibu menayangkan film Harry Potter gitu kan? Iya. Nah, terus seandainya penasarannya apa sih? Ibu ulangi. Penasarannya apa sih dengan cerita Harry Potter ini? Bagaimana cara Harry Potter mengalahkan jelmaan Voldemort? Boleh untuk Nadila. Ya, yang lainnya? Yang lainnya? Penasaran apa? Yang muncul setelah melihat video ini? Lanjutannya. Penasaran dengan kelanjutannya. Terus kan tadi banyak sekali apa itu? Peristiwa. Iya, bagus. Nah, sekarang apakah atau Ibu mau tanya nih begini, bagaimana kalian menceritakan kembali cerita ini seandainya di rumah ada yang bertanya? Tadi misalnya ayah atau ibu tadi belajar apa? Oh ibu, mama, bapak, aku belajar menonton video sama Bu Linda misalnya. Cerita apa sih? Misalnya orang tua atau kakak atau kerabat yang bertanya. Nah, bagaimana cara kalian menyampaikan kembali cerita ini? Bagaimana? Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak ada yang tahu nih. Ini laki-lakinya diam saja. Bagaimana caranya menceritakan kembali cerita fantasi yang barusan ditonton? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Nah,
Sebelum melanjutkan ke kerja kelompok ke materi yang sebenarnya, di sini Ibu akan berikan kalian sebuah tes. Silakan kalian isi dulu ya. Di sini diberi nama masing-masing, di atasnya silakan diisi dulu. Silakan diisi dulu. Di sini berapa? 6 ya? 5, 6. Satu orang satu. Silakan diberi nama di atasnya. Di sini berapa? 4 orang. Diberi nama di atasnya. Tidak banyak ini. 3 orang. Diberi nama atasnya, lalu dikerjakan. Ibu kasih waktu tidak lama, 5 menit cukup? Cukup. Kelamaan? Silakan diisi ya. Ini sekarang aja. Kelebihan? Iya. Iya. Silakan diisi. Oke? Berapa orang nih? 4 ya? Pas. Silahkan diisi, diberi nama dulu sebelumnya atasnya ya. Mana mengumpulkannya? Ada balpennya enggak? Silakan diisi. 5 menit kelamaan kayaknya. 3 menit. Iya, silakan 3 menit. Kata Nafisa 3 menit. Cukup sepertinya. Cukup. Ini kan pilihan ya. Semua soalnya pilihan ganda. Ya. Ada yang sudah? Belum. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke ibu ya. Sudah? Kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah? Nama jangan lupa. Namanya jangan lupa. Sudah. Baru 2 orang, 3 orang. Nama jangan lupa. Mana Iki? Ya. Yang lainnya. Terima kasih. Sudah? Ya. Mana yang sudah? Ini belum? Belum. Sudah. Iya. Ah, ini sudah. Oh, belum. Bapak. Bu, ini udah. Sudah.
Silakan yang lainnya. Ya, udah, ya, iya, udah, beres, beres semua ya. Mana? Udah, berlima sama ibu. Terima kasih. Udah belum? Udah ya? Sudah semua selesai? Sudah. Terima kasih banyak ya. Nah, sekarang kita akan memulai penjelasan ke materi, lanjut ke materi. Nah, Ibu sebelumnya akan memberitahu bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini adalah diskusi, penugasan kelompok, ya, diskusi, penugasan juga berpresentasi. Nah, di sini Ibu akan memulai dengan materi pembelajaran yaitu tadi apa materinya? Cerita fantasi. Iya, bukan yang itu ah. Menceritakan. Nah, ini. Tadi kan di dalam pertanyaan bagaimana kalian cara menceritakan kembali apabila ada kerabat keluarga yang sedang bertanya, ya kalian tadi diam tidak bisa menjawab. Nah, di sini adalah langkah-langkah menceritakan kembali isi teks fantasi, ya. Nah, di sini di dalam salin dia ini ada berapa nih? Langkah-langkahnya ada 2. Pertama apa? Penyampaian kembali isi cerita fantasi secara tertulis. Jadi di sini secara tertulis. Ya. Cara menyampaikan kembali. Nah, yang kedua, penyampaian kembali isi cerita fantasi secara lisan. Nah, di sini secara lisan. Di dalam penyampaian kembali isi cerita fantasi secara tertulis di sini ada cara-caranya. Ada berapa yang kalian lihat di sini? 3. Ada 3. A. Membaca cerita fantasi dengan seksama. Apa itu seksama? Teliti, cermat, ya. Yang B. Menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Jadi berkaitan dengan video yang tadi itu kalian menggunakan mata kan, melihat, betul tidak? Melihat dengan seksama. Nah, apakah tadi ada peristiwa-peristiwa di film tadi? Banyak, ya. Nah, di sini yang C-nya mengembangkan peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Nah, tadi kan kita yang diinikan kan pendengaran kita. Nah, itu ya dari video tadi. Nah, ini kaitannya dengan teksnya. Nah, yang kedua, penyampaian kembali isi cerita fantasi secara lisan. Nah, kalau tadi dituangkan ke dalam tulisan kita harus dengan menggunakan kalimat sendiri. Nah, kalau ini adalah secara lisan, berarti kita nanti akan mengungkapkan secara lisan, tapi juga menggunakan kalimat menggunakan bahasa sendiri. Nah, di sini isi cerita fantasi dapat diceritakan secara lisan. Sebelum bercerita kamu harus memahami unsur-unsur intrinsiknya.
Makanya tadi oleh Ibu diulang kembali materi yang kemarin ya. Unsur-unsur intrinsiknya ada berapa tadi? Ada 7 ya? Ya. Ada 7. Tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, juga amanat. Betul. Jadi harus kalian kenal dulu, pahami dulu unsur-unsurnya. Karena di situ selain tokoh juga di situ ada alur. Di mana alur itu adalah rangkaian peristiwa. Ya. Nah, di sini perhatikan cara menceritakan kembali cerita fantasi tersebut ya. Di sini ada. Nah, bagaimana caranya dalam menceritakan kembali secara lisan? Pertama, membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita fantasi. Maksudnya bagaimana? Siapa yang mau membacakan? Nadila boleh bacakan, kelihatan tidak? Silahkan. Yang pertama, Membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita fantasi. Kamu harus membaca atau mendengarkan dengan saksama pembacaan cerita fantasi. Sebaliknya, kamu membaca atau mendengarkan cerita fantasi dari awal hingga akhir. Jangan sepenggal-sepenggal. Jika membaca atau mendengarkan cerita fantasi sepenggal-sepenggal, kamu tidak akan memahami isi cerita fantasi secara utuh. ya. Jadi penjelasannya sangat jelas sekali ya. Jadi membaca cerita itu secara keseluruhan, tidak sepenggal-sepenggal. Jadi mulai kita membaca teks dari judul, terus dibaca dari awal sampai akhir sampai selesai, juga dipahami. Berarti di sini dipahami, kita harus banyak belajar menggunakan tanda baca. Karena dengan menggunakan tanda baca itu kan kita berlatih, dengan sering menggunakan tanda baca kita berlatih memahami suatu cerita atau suatu bacaan. Ya, jadi tolong nanti kalian juga begitu, sambil membaca sambil juga menggunakan tanda baca ya. Seperti apa? Koma, titik, tanda tanya, tanda seru ya, itu digunakan. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Boleh kalau siapa yang ini boleh dicatat di buku tulis. Langkah-langkahnya tadi apa? 1, membaca keseluruhan Kisah ini sangat penting ini ya. Jadi cara-cara menyampaikan isi cerita fantasi secara lisan adalah ini membaca keseluruhan ya, membaca keseluruhan kisah atau peristiwa ya. ya. Dalam cerita fantasi ini yang secara lisan. Nah, ini penjabarannya tadi sudah dibacakan oleh Nadila. Yang kedua, mencatat di sini. Mencatat tokoh-tokohnya. Mencatat tokoh-tokohnya dalam cerita fantasi. Bagaimana kita mau menceritakan cerita tersebut kalau kita tidak kenal tokoh-tokohnya? Ya, bagus. Nah, di sini ada tokoh tadi pernah diungkap adalah tokoh protagonis. Apa itu protagonis? Tokoh utama berarti biasanya orang yang baik. Yang kedua antagonis. Apa itu? Tokoh lawan atau tokoh dalam cerita fiksi yang menentang tokoh utama. Iya, yang ketiga antagonis. Yang ketiganya adalah mencatat peristiwa. Ya, ini sangat penting. Mencatat peristiwa-peristiwa penting. Nah,
peristiwa-peristiwa. Boleh dicatat di buku kalian. Ini langkah-langkahnya. Mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita fantasi. Jadi setiap cerita itu pasti ada sesuatu peristiwa, bukan sesuatu ya. Ada kejadian atau peristiwa yang sangat penting, begitu ya. Nah ini boleh di dalam ini peristiwa-peristiwa penting. Nah lalu selanjutnya, nah mencatat latar. Apa yang keempat? Mencatat latar. Mencatat latar. Mencatat latar fantasi, cerita fantasi boleh. Di sini menyajikan tempat, waktu. Nah, latar ini tadi waktu, tempat, juga suasana ya, sudah dibahas pada materi kemarin. Yang kelima, menceritakan kembali cerita fantasi berdasar tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Makanya tadi kata ibu ini catat. Nah, yang keenam adalah memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Nah, di sini nanti kan kalian mempresentasikan. Jadi ketika ke depan itu, ini nih cara penyampaiannya, bagaimana bahasanya, bagaimana penampilan kalian di sini, mau apa itu mimiknya, maksudnya apa mimik itu, muka wajah ya. Nah, terus matanya bagaimana, apakah tertunduk begini, kan masa bercerita tunduk begini tidak kan? Ya, terus di sini tidak dibuat-buat. Nah, ini yang nanti akan ibu nilai ketika kelompok itu berpresentasi ke depan ya. Jadi masing-masing kelompok. Nah, ini. Nah, di sini sebelumnya tadi harus mencatat peristiwa-peristiwa. Nah, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk minggu-minggu kemarin. Ya, kelompok mau dengan mau. Kelompok biri-biri dengan biri. Kelompok Spiderman dengan Spiderman. Silakan bentuk kelompoknya. Silahkan bentuk kelompoknya. Ya. Silahkan bentuk kelompoknya. Yang mau di sini boleh. Nah. Ya. Sudah dengan kelompoknya masing-masing. Di bawah saja bangkunya. Ya.
teks fantasi, ya. Di mana nanti kalian harus membacanya sesuai dengan langkah-langkah yang tadi secara keseluruhan. Setelah membaca, kalian juga mencatat tokoh-tokohnya. Terus juga di situ ada banyak peristiwa-peristiwa. Nah, tolong nanti di sini catatkan peristiwa-peristiwanya. Ibu di sini menyediakan 5 kolom, ya. Mungkin peristiwa ke-1 ada apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Bu, ada beberapa peristiwa, malah lebih dari 5 katanya boleh di belakang, ya. Peristiwa ke-6-nya. Nah, ini ada 2 teks yang Ibu akan bagikan. Jadi tidak sama, berarti yang 3 kelompok 3 teks, yang 3 kelompok lagi 3 teks. Nah, ini akan berbeda. Ini satu kelompok ini. Ya. Nah, itu tolong dikerjakan secara kelompok. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, ya. Terus anggotanya. Nah, itu di situ ada instruksinya. Instruksinya adalah nomor 1 apa di situ? Nomor 1 instruksinya apa? Bacalah teks cerita fantasi. Iya. Bacalah teks cerita fantasi. Yang kedua apa itu? Nah, temukan peristiwa penting dalam cerita teks fantasi tersebut. Setelah ditemukan, nanti kalian tuliskan di dalam kotak-kotak LKPD yang ada di belakangnya. Ya. Jadi peristiwanya silakan diisi nanti. Nanti kalau sudah selesai berarti menceritakan kembali isi teks di depan kelas. Silakan secara berkelompok. Secara berkelompok silakan. Ayo. Silakan. Peristiwa pentingnya catat ada apa saja. Silakan membaca dengan secara seksama, ya. Ini harus betul diisi, ya. Jadi itu peristiwa-peristiwa tersebut untuk nanti bahan kalian berpresentasi, begitu maksudnya. Ya, jadi dituliskan dulu ada peristiwa-peristiwa apa aja, tokoh-tokohnya siapa saja, begitu maksudnya. Yang ketiga ada tidak, yang itu kan ini ada 4 ya, nah ini udah 5 lebih. Jadi
dalam peristiwa ke-1. Misalnya paragraf pertama ada peristiwa nggak nih di paragraf pertama? Nah, simpan ke-1. Lalu cari lagi di paragraf kedua, ada tidak? Disimpan di peristiwa kedua. Nah, cari terus. Di sini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 5. Tuh, pas kan? Ada 5 kolom. Ada 5 kolom. Peristiwa penting saja, tidak semua. Hanya peristiwa penting saja yang terjadi. Jadi tidak panjang kalau begitu. Tidak panjang cara mengisinya. Kejadiannya saja yang sangat penting. Iya, boleh. Ini kejadiannya, kalau kejadiannya tidak usah bahasa sendiri, di sini depannya mengenai apa saja. Salin masuk di sini. Dah. Cari lagi paragraf kedua mana? Mana ini? Ini kan pertamanya segini. Lalu ini apa? Arya akan membantu apa? Kan ada kejadian mengancam, ya. Jadi yang lebih mudah itu 1 paragraf 1 kotak. Nanti itu kan ada 4 kotak, ada 5 kotak. Nah, setelah itu nanti dipresentase sesuai dengan kalimat masing-masing. Kalimat sendiri, gitu, ya. Mudah ya. Insya Allah, mudah-mudahan.
akan berbeda. Ya. Oh, jadi tidak sendiri oleh satu saja, tidak, ya. Namanya berdiskusi. Disingkat aja, tidak usah sama tidak usah sama persis dengan kalimatnya. Siapa yang sudah siap? Jadi nanti menceritakannya sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang ditulis, tapi menggunakan kalimat sendiri. Begitu maksudnya. Ya. Ya. Kalau sudah, silakan berkelompok ke depan. Apa? Nanti tinggal kalian ini menceritakan destinasi ke depan sesuai dengan kalian temukan dari kejadian ini, tapi tidak membaca ini saja kan? Berarti ada kata-kata yang ditambah oleh kelompok kalian, begitu. Atos, ya sambil dibaca. Iya, sambil bukan di ini kan dibaca rangkaiannya itu. Ya. Ada yang sudah siap? Ada satu kelompok yang sudah selesai. Yang lain? Hah? Bagaimana? Satu lagi. Kalau sudah, silakan menampilkan ke depan, ya. Sudah semua? Sudah? Sudah. Ya. Siapa kelompok mana yang belum? Sudah beres? Itu berapa lagi? Oh, satu. Sebentar lagi juga beres. Ya. Sudah selesai? Sudah. Siap untuk presentase? Siap. Insya Allah siap, harus siap. Ya. Silahkan yang mau presentase ke depan dengan anggotanya. Silakan dipersilakan ke depan. Mau siapa dulu? Silakan. Ya. Silakan. Ayo. Ya. Silakan ke depan. Kelompok siap apa ini namanya? Silakan kelompok mau untuk berpresentasi. Yang
kami dari kelompok 4 kelompok mau kelas 7. Nama saya Amber, saya Nafisa, saya Putri, Saya Sabila. Peristiwa 1. Silakan, siapa ketuanya membacakan? Iya. Alex berjalan dengan penuh keterkejutan di sepanjang jalan. Setelah menyasar seberang Alex di kota pulang. Tiba-tiba seorang penyihir memandangnya dengan tatapan tajam. Begitu. Silakan bicara ke yang lain. Nanti yang lain ngomong yang lain menanggapi yang lainnya sama. ada yang mau menanggapi. Hasil diskusi. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi ini? Yang teksnya sama siapa? Yang teksnya sama dengan kelompok kau siapa? Ada yang mau ditanggapi nggak terhadap kelompok ini? Itu pendapat mau begitu? Mau menanggapi tidak? Iya. Bagaimana Nadila yang keras? Nadila yang keras bicaranya. Ada sesuatu yang terjadi. Ya, bagaimana harus dijawab nih oleh kelompok ini? Kata Nadila begitu. Kalau peristiwa kan berarti ada kejadian. Nah tadi maksudnya yang disampaikan oleh kelompok mau ini latar belakang begitu. Nah, bagaimana menurut ini? Silahkan. Bagus Nadila. Silahkan bagaimana? Bagaimana menurut kalian kelompok ini? Oh, ya silakan dijawab oleh Kasya ke itu. Bagaimana jawabnya? Ya Jihan silakan. Terima kasih sudah menanggapi hasil terjadi diskusi ini. Ya. Nah, jadi keputusannya dari kelompok mau nanti terima kasih atas tanggapan dari Nadila dan nanti kelompok mau ini akan memperbaikinya begitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok mau. Silakan duduk kelompok mau. Sekarang kelompok ya silakan. Bunga dan teman-temannya. Bunga dan teman-teman silakan maju ke depan. Ayo Renaldi maju ke depan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mempresentasikan wilayah sifat dari peristiwa yang satu yaitu kemarin terjadi di mana oleh perusahaan minyak yang sembarangan membuang minyak beracun. Tanah yang subur berubah menjadi kering, halus, dan mengandung buah kayu dan rusak. Judulnya apa? Disebutkan dong judul teksnya. Teksnya berulang dan berat. Ya. Silakan bagi teks kelompok teksnya yang sama silakan menanggapi burung elang dan Juna. Menurut kelompok bunga itu begitu. Bagaimana kelompok yang sama teksnya? Ada tanggapan tidak? Peristiwa apa saja? Banyak kerusakan di mana-mana oleh perusahaan minyak sedangkan juga musibah beracun. Terus?
Bagaimana, ada yang menanggapi tidak? Silakan. Sudah cukup? Puas tidak? Kelompok bunga? Puas? Silakan tepuk tangan untuk kelompok bunga. Kelompok yang lain ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, karena di sini disajikan dua teks, ya. Jadi kelompok yang tadi tampil itu sudah mewakili kelompok yang teksnya sama, begitu ya? Mengerti? Nah, tadi di sini udah ada kamu Burung Elang dan Juna. Tadi yang apa? Putri apa ini judulnya? Petualangan di Kota Kuantum. Nah, ini kelompok ini sebetulnya sudah mewakili dari teks yang kelompok lain diskusikan, begitu ya. Nah, bagaimana nih sekarang dengan tanggapan-tanggapan yang tadi kalian dengarkan dari teman yang lain yang belum tampil? Adakah kesalahan? Adakah tadi ada yang tidak setuju dengan pendapat kalian? Ada yang mau merevisi enggak? Atau mengevaluasi sekarang hasil kerja kelompoknya? Mau dievaluasi? Ya, silakan untuk mengevaluasinya. Ya. Sudah? Ada sedikit ya? Sedikit-sedikit tentang kesalahan atau tadi ada yang tidak setuju dengan hasil diskusi kita. Nah, untuk untuk selanjutnya, apakah dari hasil materi pembelajaran ini, apa yang bukan materi, dari hasil diskusi ini, apa yang kalian dapatkan? Apa yang dapatkan dari materi diskusi ini, hasilnya bagaimana? Cukup puas dengan materi teks ini. Terus kalian juga bisa mengukur apa? Keberanian, kekompakan, ya. Terus apa lagi? Kan tadi tampil ke depan presentase diskusi. Berbicara di depan umum katanya ya, bisa berlatih ya. Nah, nanti itu tadi juga dari diskusi tersebut yang penting, yang namanya juga diskusi, berarti bekerja sama. Nah, itu yang paling penting dalam diskusi. Kalau segala sesuatu dikerjakan bareng-bareng pasti akan mudah, betul? Betul, akan mudah. Nah, untuk diskusi kelompok ini Ibu akhiri ya. Tapi sebelumnya nih, di sini apa yang kalian dapatkan dari materi menceritakan kembali isi cerita fantasi? Menurut kalian, apa yang kalian dapat simpulkan? Apa yang kalian dapat simpulkan dari materi pembelajaran ini? Tadi kan udah ada disebutkan, ada langkah-langkah, cara menceritakan. Pertama apa kesimpulannya? Ayo dong, aktif. Kenapa ngobrol aja? Menceritakan ada berapa? Cara menceritakan ada berapa cara? 2.
tokoh, peristiwa, dan latar yang dicatat. Lalu kita tampil ke depan. Ya. Nah, di sini Ibu karena kalian setelah melalui pembelajaran. Nah, tadi sebelum pembelajaran Ibu beri tes ya kalian. Nah, sekarang Ibu akan beri lagi tes secara pribadi ya. Ini nanti silahkan kalian isi kembali. Ini nanti kelompoknya Ibu kumpulkan ya. Ini satu-satu. Pertanyaannya sama. Apa ini? Dikasih nama ya, jangan lupa. Jadi ada 3 orang. Ini hanya checklist doang. Sini silahkan dikerjakan, diberi nama lagi berikut ini. Dikasih checklist doang. Berapa orang? 2. Silakan diberi nama, diisi lagi, soalnya sama seperti yang tadi. Ya, kalau sekarang. Jadi, nah ini bagian lagi, jadi 1 orang 3 dikasih nama, 1 orang 3 lupa. Ini hanya checklist doang. Dikasih nama. Lebih. Ini yang kelompoknya diambil. Masker pelangi, yang kelompoknya. Mana yang kelompok? Ini ya. 1, 2. Satu kelompok lagi mana?
Udah beres? Ini udah beres ya? Yang 2 lembar itu refleksi. Kalau sudah selesai mengerjakan tes akhir itu, silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan refleksi. Ya, silakan tadi yang refleksi itu kalian memberikan tanggapan tentang hasil pembelajaran hari ini dengan menceklis apa di situ emot ya? Iya, ada 2. Silakan nanti diceklis. Kalian merasa bagaimana dengan ya, sama yang lembaran belakangnya. Alhamdulillah ya. Tadi jadi pada hari ini kita telah mempelajari tentang bagaimana cara menceritakan kembali isi teks cerita fantasi ya. Tadi juga kalian sudah diminta pendapat bagaimana pembelajaran hari ini ya, menyenangkan atau tidak. Kalian sudah mengisi kan? Ya. Iya. Terima kasih. Boleh nanti dikumpulkan ke ibu ya? Boleh. Nah, untuk terakhir kali ibu akan sampaikan pertama terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kedua, materi yang akan disampaikan untuk minggu nanti adalah tentang struktur teks fantasi ya. Struktur teks fantasi ya. Nanti itu nanti dikumpulkan ya. Jangan lupa diberi nama, sudah kan? Sudah. Lagi ya, dari pembelajaran ini sebetulnya ibu harapkan dengan membicarakan kembali isi teks cerita fantasi itu kalian jadi lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum begitu ya. Nah, ini sudah selesai, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini, sudah berpresentasi maksudnya dari tiap kelompok, dan juga sudah refleksi di sini ya, memberikan pendapat dari masing-masing kelompok. Nah, pembelajaran hari ini ibu cukupkan sampai sekian, dan ibu informasikan untuk pertemuan selanjutnya adalah materi tentang struktur cerita fantasi ya. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Sebelum kita pulang, kita tutup dulu dengan doa. Mudah-mudahan kita pulang dari sekolah ini sampai di tujuan di rumah dengan selamat ya. Amin. Silakan untuk ketua kelas menutup pembelajaran hari ini. Siap, sebelum pulang mari kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Silakan pulang. Terima kasih.
Iya sih. Aduh Putri,